Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Amsal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sabar adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya. Kesabaran bukan saja merupakan buah roh, namun kesabaran adalah satu ciri orang yang hidup di dalam kasih. Hidup di dunia yang semuanya rata-rata serba instan, jika tidak diseleksi kemungkinan besar, akan membuat dan membentuk karakter kita menjadi tipe orang yang tidak suka dengan proses. Daya tarik kecanggihan teknologi saat ini sungguh sangat memanjakan setiap konsumennya. Apakah hal tersebut juga berpengaruh dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Musa sementara sedang berada di atas Gunung Sinai berdialog dengan Tuhan, bangsa Israel yang berada di bawah menanti-nantikan Musa dengan waktu yang cukup lama, sudah tidak sabar lagi, hingga akhirnya mengambil jalan pintas untuk dipimpin oleh patung anak lembu emas. Bangsa Israel melepaskan segala perhiasan mereka, lalu dilebur menjadi sebuah patung. Ketidaksabaran bangsa Israel membuat hati Tuhan murka, sehingga akhirnya Musa turun dari gunung menegur bangsa itu. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin tidak sama persis kejadiannya dengan hari-hari yang ada di depan kita. Tapi tanpa kita sadari, sikap seperti bangsa Israel yang tidak sabar, menantikan tuntunan seorang pemimpin, akhirnya membuat kita mengubah haluan iman, atau kepercayaan kita. Pemimpin yang dimaksud adalah Tuhan. Dia yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kita dalam mengatasi segala pergumulan hidup. Situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan, terkadang membuat emosi kita terpancing, lekas naik darah, dan akhirnya menjadi orang yang bodoh. Penulis Amsal mengatakannya kepada kita, baiklah kita memiliki sikap yang sabar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan Alkitab pun memiliki perkataan yang serupa, identik dengan nasihat untuk hidup sabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dalam pengertian terjemahan lama tertulis, orang yang panjang sabar hatinya itu besarlah akal budinya, tetapi orang yang segera menurut nafsunya itu, membesarkan perkara yang bodoh. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran akan membuat kita hidup lebih tenang, dan aman di dalam pertolongan Tuhan. Kitab Pengkhotbah 3 menegaskan, di dalam hidup kita semua ada waktunya. Termasuk di dalamnya, ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Saudaraku, Allah mau kita bertumbuh di dalam kesabaran, dan Allah memiliki cara yang tepat untuk menguji kesabaran kita. Namun dengan demikian, tujuan dari ujian itu adalah agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab memberikan sebuah contoh, bukti sebuah kesabaran yang menghasilkan janji Allah. Surat Ibrani 6, ayat 15 menuliskan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketika kita menunggu Tuhan untuk menolong kita dari masalah kita memiliki pilihan untuk setia berdoa hingga sesuatu terjadi, atau berhenti berdoa karena tidak ada apa-apa yang terjadi. Maka dari itu, teruslah lakukan yang terbaik sambil melangkah dengan setia di dalam iman. Karena perjuanganmu di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.